Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada layarnya. Waduh. Iya. Alhamdulillah. Ya, dibarengin sama tasan. Alhamdulillah allazi faddala bani adam bil ulumi wal a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul jalal. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله والاقوال والافعال والاحوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد بعدد كل شيء في الدنيا والاخره. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Nah, main kencang-kencangan sama petasan tadi kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang apa? Baru duduk suruh diri. Kita diri dulu, entah duduk. Ibu mah biasa banget begitu dia. Lakinya asal di atas suruh ke bawah, asal di bawah suruh ke atas. Dia mah demen banget bolak-balik lakinya kali. Kita baru naik, ntar dulu, yang penting baterainya banyak nggak habis. Iya, ya, bentar baca dulu, takut lupa, nggak enak udah masuk DP kan. Iya iyalah. Guru-guru kita yang kita cintai, yang kita muliakan, mudah-mudahan guru kita ikhlas, orang tua kita ikhlas, Allah ridho, amin. Kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita, amin. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Haji Muhammad Ridwan yang saya hormati, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Haji Abdullah yang saya hormati dan yang kita muliakan, guru-guru kita, Al-Mukarram Ustadz Sayuti, Al-Mukarram Ustadz Abdul Haris, Al-Mukarram Ustadz Syarifuddin, Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Rahim, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhayyar, Al-Mukarram Al-Ustadz Samsuri, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abdul Rashid, Al-Mukarram Ustadz Asnawi, dan para guru-guru saya yang lainnya. Ada 10. Mohon maaf kalau saya yang lain saya nggak sebutin karena emang nggak ditulisin. Wabil khusus Ketua RW 011 Bapak Haji Asnawi, RT 02 Bapak Umun HB, dan Bapak RT 03 Bapak Feriawan. Udah segitu. Bapak-bapak saya, guru-guru saya, abang-abang saya, empok-empok saya, emak saya, nenek saya yang saya hormati, adik-adik saya yang cakep-cakep yang saya hormati. Ya mohon maaf
nggak disebutin satu-satu, dijama aja, kulluhum, everybody I love you full. Maaf nih, ceramah ya. Biar kelihatan kayak orang bener gitu. Bukan, kadang-kadang ada orang kelihatan bener ternyata belum bener. Ada yang ngaku-ngaku bener padahal bukan orang. Ada tamu datang ke rumah kita kelihatannya bener banget, duduk sopan, kita kasih minum, kita kasih makan, kita kasih rokok. Begitu kita tinggal pergi, motor hilang. Kelihatannya bener padahal bukan orang. Itu tuh, makanya biar jelas juga anak kita ngajinya di mana, gurunya siapa, kitabnya apa, musolanya di mana, biar jelas. Banyak kok orang ngaji nggak taunya pergi, nggak pulang-pulang. Iya, ngajinya kemauan jauh ke langit kali. Jadi mohon maaf nih, termasuk penceramah juga begitu. Ada yang galak, ada yang empuk, ada yang ilmu semuanya, ada yang hahaha doang. Tapi sama, siapa yang terbaik nanti? Yang terbaik di hadapan Allah, bukan hari ini. Itu. Yang terbaik nanti, orang yang disebut baik dan paling baik yang meninggal akhir hayatnya husnul khotimah, masuk surga dia, itu orang yang paling baik di hadapan Allah. Siapa dia? Terserah Allah, siapa aja boleh. Anjing ngikutin kiai masuk surga. Anjing ngikutin kiai masuk surga. Lihat di Ashabul Kahfi. Artinya anjing ngikutin orang soleh masuk surga. Lah masa kita kalah sama anjing? Anjing masuk surga, kita di neraka, ada balok, kita kemplang tuh anjing. Lah gua dulu ngapa? Jadi kalau kira-kira Aji Akwi ngomong ikhlasin aja. Ya, jangan dibahas, jangan diviralin sampai ditangkap polisi, kan ngeri kita. Maaf empok, tukang ngomong salahnya di omongan. Berapa banyak orang yang urusan dengan kepolisian gara-gara salah ngomong. Berapa banyak orang megang HP komen kemana-mana, diudag-udag karena banyak tuh kira-kira begitu tuh. Jadi tukang langkah salah langkah, tukang tulis bisa salah tulis, tukang kamera bisa salah ngincer. Lah yang ceramah gue yang dia ambil tiang. Kira-kira ini kira-kira. Ya. Hampir nyaris kita nggak ada benernya, banyakan salahnya. Sebab orang kalau kita ngaku-ngaku bener bisa jadi belum nggak enak di kuping juga. Wah, gua ke musola gua dari pagi sampai sore, nggak pulang-pulang. Dari sore sampai malam gua, orang-orang udah pada keluar, gua di musola aja. Wah, cakep bener. Begitu kita tanya, oh kontrakannya habis. Pantas jadi musola mulu, orang udah diusir nggak bayar. Jadi mana yang terbaik? Kita masih audisi. Mudah-mudahan kita kumpul di tempat yang baik, di acara yang baik, sama guru-guru kita, orang-orang tua kita yang baik. Ntar kita masuk surga termasuk golongan min ahlil khair. Amin. Sama orang-orang tua kita juga selesai dibungkus kain kapan, masukin ke musola, kurung batang, siap disembayangin, kasih sambutan. Ahli warisnya pasti ngomong, mudah-mudahan orang tua kita termasuk golongan dari min ahlil khair, ahlil jannah. Kita kebagian pahala dari orang-orang tua kita yang ahlil khair. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita ngaji. Kenapa kita ke musola? Karena emak bapak kita maunya anak-anaknya kumpul di musola, bukan kumpul di partai. Bukan. Ya, lah urusan partai emak bapak kita nggak ngajarin bapak kita mah. Bahkan orang yang ngurusin warga aja capek, kata bapak saya. Lu jadi RT aja lu lihat udah capek no. Lu jadi bapak aja ngurusin anak capek, apalagi jadi RT. Kan gitu kira-kira tuh. Sebab orang kok, maaf, bapak kita pagi sore siang malam sering nggak kita ketemu. Nah sekarang nih kita jadi orang tua sama anak pagi sore siang malam, kadang-kadang jarang ketemu orang tua kita. Emak kita paling kalau nggak di sumur ya lagi nyuci, bener. Di dapur lagi goreng ikan asin. Mending kalau digoreng, kadang-kadang dimasukin di lubang dapur tuh. Ikan tembang, ikan sepat nggak digoreng, kalau nggak digarang di atas genteng. Dimasukin di lubang dapur, begitu kita angkat kita gebukin, itu yang enak. Ya, dia bukan lagi nyeritain orang susah, ya maaf kalau saya emang nggak ada turunan miskin.
Maaf nih kalau nyombong leher kaku, tangan rada naik nih lihat nih. Jangan kata orang setan gedeg lihat kita saking soknya. Ya maaf, bukan berarti saya nyeritain makan ikan asin itu dulu gini, saya orang miskin, enggak. Almarhum bapak ibu saya enggak ada turunan miskin, fakir. Fakir, kalau miskin kan susah, ini fakir, blangsak pisan. Tapi kalau kita itu ngajaran orang tua cakep nggak? Kenapa kita kumpul begini? Karena emak bapak kita almarhum almarhumah, kakek nenek kita lebih senang kumpul anak-anaknya begini. Cakep. Acaranya apa? Ngaji, punya duit keluarin, masih cakep. Begitu kira-kira tuh. Nggak bakal diomelin. Lu duit banyak-banyak gua kasih buat apaan? Buat ngajinya. Diomelin nggak? Tuh, coba bini nanya ke laki, duit mana bang kemarin? Habis gua main kiu-kiu. Kira-kira begitu. Jadi ini mah dipas-pasin aja dulu. Kalau ngundang saya jangan sering-sering, takut nggak pas. Ya, tapi jangan dilaporin polisi, saya ngeri. Saya mah jangan kata ngelawan tentara, ngelawan negara, nggak berani saya mah. Ngelawan RT aja nggak berani saya. RT kalau udah kesel kita lawan, KTP kita dibolongin, nggak laku udah. Ini mah ngaji aja dulu, turu-turu ya. Kalau saya ngomong politik bukan politikus. Ngomong pilpres ya emang nggak ada urusan. Relawan juga bukan, partai juga bukan. Gitu, mau belain siapa? Nggak tahu siapa yang saya belain. Gitu, kalau saya mau colok saya colok aja. Ya emang lobangan saya. Ya. Ya kan urusan pemilu begitu. Begitu kita masuk di TPS, kita buka, colok aja, jebret udah. Udah nggak ada yang tahu kan? Itu yang namanya rahasia, nggak pakai ngaku-ngaku gitu. Begitu masuk TPS colok aja, pulang cuman kita sama Allah yang tahu. Gitu doang. Selesai udah. Kita nggak paham, politik nggak ngerti. Iya. Gitu, mau berapa kayak pilihan gitu, mau Jokowi tuh, mau Prabowo, nggak ngerti saya mah gitu, ya paling dua doang udah begitu. Iya lah, kenapa saya tusuk? Karena dia belon begitu doang. Kalau yang lain kan udah lah, yang belon gitu. Terus urusan lu apa? Ya nggak ada urusan apa-apa, karena dia belum aja gitu doang. Kira-kira begitu. Nggak ada dibagi duit juga kagak, minta duit juga kagak, ditemuin capres juga kagak, nemuin capres juga enggak. Ya, kalau kita ketemu juga urusan apa? Maksudnya kita mau ngomong apa? Kita mau orang kecil, mukanya udah kelihatan muka berkat. Asal dikasih berkat juga pulang udah. Ya. Nggak ngerti saya emang, nggak ngerti bang. Kalau orang ngomong buat rakyat yang mana kita nggak pernah kebagian. Buat umat yang mana kita juga nggak kebagian. Buktinya kita proposal muter di sini doang. Bener. Mau ngaji padahal bener. Iya ya, jangan kata menteri, presiden, kadang-kadang RT juga kalau di kondangan mendatangnya telat. Ya. Ntar yang cakep mentar, makanya Haji Akri ini bukan lagi ngajar ngaji, ngajak namanya. Kalau kiai ngajar ngaji, kalau Haji Akri ngajak. Kalau ngajak siapa aja boleh, pakai koko boleh, pakai kolor juga boleh. Namanya ngajak ya. Kadang-kadang yang diajak udah datang, yang ngajak belum. Begitu kira-kira tuh. Sekarang dia belum memakai celana kali. Namanya ngajak, jadi kurang lebihnya, mohon maaf. Saya bukan kiai, tapi engkong saya kiai. Saya bukan mualim, tapi bapak saya mualim. Cakep bapaknya mah, cuman anaknya rada nggak semenggah. Biasa itu, biasa. Ntar juga anaknya lama-lama tua juga. Ya masa tua masih mau ngelawak aja, udah tua ya. Oke, dia bisa ngelawak, tapi siapa yang mau bayar aki-aki? Ada masanya. Ntar juga lama-lama habis. Diemin aja juga orang, lama-lama mati dia. Ya, ini dikatain, itu dikatain, yang dikatain mati akhirnya, yang dikatain hidup, yang ngatain udah mati, bener. Nah kalau dia lagi ngatain orang terus dia mati kan bawa dosa itu. Ya, doang ngaji dulu bentar biar kayak orang bener. Minum dulu, ini romannya nafsu amat gua ngomong ya. Iya begitu nyampe romannya gimana gitu. Ya karena aku tahu ada aku di hati kamu. Dan kenapa juga aku bersemangat ya karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati motor hilang. Ya,
biar girang mak, biar girang udah. Haji Akri ceramah apaan sih tuh, orang ketawa mulu, biar girang. Ngaji mentar sama kiai ada, bener, ngaji sama umi ustazah ada ngaji. Yang bagian rame urusan saya. Ya makanya kalau ada majlis zikir, mau nangis jangan ngundang saya, habis ambak-ambakan tuh zikir. Ya, bukan yang datang bukan malaikat dah, kalau Haji akan datang setan nyusul. Nah, mohon ikhlas ini, ibu-ibu, bapak-bapak, maafin ya, kelihatannya ceramah ini, padahal malah lagi nyari DP Ninja. Yang penting ikhlas saja orang tua dulu. Judulnya apaan ini? Memperingati Maulid dan menyambut Isra Mi'raj sholat at-taqwa, mari kita membangun ukhuwah Islamiyah. Waduh, udah beli pasir? Lembangun sih. Mari kita membangun ukhuwah Islamiyah. Kira-kira mau berapa kamar ini? Udah kayak kontrakan tuh ukhuwah. Ya, nah begitulah. Jangan matiin separuh, jangan terang semua. Jadi kayak ngobor kodok semua. Iya, romannya Ustadz di belakang lampunya kenceng-kenceng banget. Kalau otek bisa miring. Iya. Pengajian lightingnya masa lo cakep bener. Nah begitu, emang rada panas, kipas angin nggak ada apa? Hah? Oh AC alam. Lu bilang AC alam, selangkangan gue lengket. Alam. Ya nggak tahu kali gue pakai legging tebel banget ini. Hah? Ada po yang luar kendor, depan kendor, belakang kendor apaan po? Depan kendor, belakang kendor apaan? Nenek-nenek pakai legging. Guru kiai mohon ikhlas ini. Ini anak-anak muda. Jadi kalau saya ceramah emang bukan buat orang tua, takut kualat saya. Songong namanya kalau anak muda nyeramain orang tua, sampai lagi nyalain. Songong, segitu juga nggak pas. Begini juga nggak pas nih. Yang tuaan di bawah, entak yang mudaan di atas. Segini juga nggak cakep. Cuman Allah adil. Kadang-kadang emang begitu. Ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Ada yang di atas mulu kelamaan pegel turun ke bawah. Ya, yang di bawah mulu pegel juga. Akhirnya naik ke atas begitu. Dia di bawah bekangkang mulu kan capek. Dulu dengerin ngapa? Ya, ini ngajak ngaji nih, guru. Jadi ngeramein. Ntar ada kiai lagi, satu lagi ada Ustadz Ahmad Nur Fadilah. Ntar satu lagi, ntar dia yang ngaji dah, saya yang ngajak aja dulu. Ya, dikit aja ini begini. Ini begini. Ini kan begini nih. Ya. Jadi kenapa orang tua kita nyuruh begini nih? Sebab urusan agama mesti ngaji, nggak bisa ngarang, nggak bisa iseng-isengan. Sama kita Maulid itu kita diajarin muliakan orang-orang yang dimuliakan orang lain, hormati orang yang sudah dihormati orang lain. Satu, Maulid dulu nih, ya. Kan temanya dua, ada Maulid, ada Isra Mi'raj. Ya, kan temanya dua tuh, bayaran mas satu. Iya dulu ngapa, dengerin dulu ngapa dia mah. Patungan 5.000 juga kesel banget romannya. Gak tahu kalau nggak patungan nggak cukup nih. Ya. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diukurnya pakai keyakinan. Pakai iman. Maulid juga begitu. Diajarin kita hormatin orang-orang yang dihormatin orang lain. Bapak kita, emak kita, tuh udah dihormatin sama orang, hormatin. Kita juga harus ngormatin. Enggak dihormatin orang aja emang orang tua kita. Berapa banyak anak marah gara-gara bapaknya diremehin orang, bener. Berapa banyak kita kesel gara-gara tanah kita dimeterin sama proyek. Yang punya bapak, bener. Makanya apa? Kalau kita pengen punya keyakinan yang cakep, ngaji. Sebab nggak ada orang yang punya akhlakul karimah kalau nongkrongnya di jalanan. Nggak ada anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah kalau tiap hari nongkrongnya di pinggir jalan. Benar.
Nggak akan ketemu orang yang soleh di dalam tempat karaoke. Yang soleh aja kalau udah ke dalam bisa nggak soleh dia, bisa jadi Maman, bisa jadi Udin, bisa jadi Somad. Pada waktu masuk soleh. Ya. Tapi kita kumpul begini jelas, begitu duduk Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ada orang mau masuk karaoke buka sendal, Bismillahirrahmanirrahim, summa ila ruhi Al-Fatihah. Ada nggak kira? Mana anak-anak yang soleh, anak-anak yang kumpul begini ngaji bareng sama emak bapaknya, ketemu ntar jadi anak soleh. Apa yang dilihat? Dia lihat bapaknya jadi imam, dia lihat bapaknya duduk di mushaf depan lagi zikir, dia lihat bapaknya lagi ruku, lagi sujud. Anak lihat bapaknya, besok diam-diam dia kagum sama bapaknya. Kira-kira begitu tuh. Apa itu iman? Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa af'alum bil arkan. Disebut iman itu dibenerin dalam hati, diucapkan dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan. Mana itu? Tuh lagi sholat kita lihat tuh, Allahu Akbar. Tuh cakepnya tuh. Apa sih masih repot aja? Nah jadi kayak orang pindah kontrakan malam-malam masih ada narik-narik kipas angin. Terus iya emang aneh po, agak nyelekep gitu. Bukan panas di luar doang, di hati. Iya kadang-kadang ada juga bu ustadz yang cengengesan gitu di depan orang banyak, depan bininya lagi diem aja. Iya itu gua. Ya kalau udah kita kumpul begini ketemu ntar. Saya sebelum ngelawak udah diajarin ngaji sama orang tua, diajarin artis enggak pernah. Emak bapak saya bukan artis, kakek nenek saya bukan artis, tapi saya jadi artis. Ya ibu tahu kan yang main Para Pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry itu aku. Yang Ustadz di TV yang takut sama bininya itu aku. Set, dah nggak percayaan Romana. Iya, gua kalau gua nyombong leher gua keras. Ini bukan doang emang gejala stroke kali. Kolesterol naik ketinggian. Ya. Kalau udah rajin kumpul begini paham kita. Cakep lagi musolanya. At-taqwa. Takwa itu kan kata kiai kan sering ngedengerin tuh imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang takwa. Imannya cakep, takwanya cakep, rajin sama orang tuanya, berkah. Makanya punya anak pengen bisa ngaji, ma babanya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke musola, ma babanya kudu rajin ke musola. Pengen punya anak soleh, ma babanya kudu soleh. Pengen punya murid soleh, gurunya juga mesti soleh. Nah kita begini nih, bisa jadi ini karena doanya emak bapak kita, almarhumah yang udah berkalang tanah. Orang tua kita udah nggak ada, tapi kan darah dagingnya di kita masih ada ini. Makanya warisan yang paling mahal bukan tanah, bukan kontrakan, bukan sawah, bukan ruko. Warisan yang paling mahal darah yang ngalir di dalam darah daging kita. Ini warisan yang paling mahal. Orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Badan yang kemarin kuntet sekarang jadi gede tinggi. Benar. Tapi kalau orang tuanya nggak ikhlas, emaknya nggak ikhlas, dia juga nggak nurut, nggak hormat sama orang tua, yang badannya gede banget, ciut, busuk, ih kagak percayaan. Ya, ini kita begini lagi diajarin nih. Maulidnya kita diajarin, hormatin orang-orang yang dihormatin orang lain, muliakan orang-orang yang sudah dimuliakan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita suruh selawat supaya ntar kita diaku, Bang. Makanya cakap di saat orang nggak demen sama muludan, nggak demen sama tahlil, kita semangat ngidupin sunnah, tahlilan, muludan, rajaban. Ya po,
Rajaban maksudnya Isra Mi'raj, bukan yang Batak tambal ban, bukan. Mentang mereka kata rajaban, oh nambal ban. Oh rajaban, maksudnya rajaban Isra Mi'raj bulan Rajab gitu. Mau kemana lu? Rajaban, gua nambel ya. Gitu. Dalemannya kali bocor, ditambal. Maaf nih minum, bening nih. Buat ngadu cupang kali. Ini alhamdulillah saya kemari dijemput sama Akhinal Kiram nih, kawan saya, saudara saya Ustaz Hasan. Jadi saya naik, saya pikir beliau duluan ceramah, katanya dia di sini ngajar, punya taklim. Jadi saya disuruh duluan ceramah gitu. Dia bilang iya dah nggak apa-apa, tapi urusan di gua ya gitu. Takutnya suruh bagi dua, oh enggak lah. Ya urusan duit jangan kata sama teman sama guru juga, kalau masih bisa ngeles mah ngeles. Ya, iya kan, baba emang nggak ngajarin dong, nggak ngajarin. Kalau bukan duit lu jangan gitu. Tapi kalau emang udah ada hak lu, udah. Ngapain capek-capek nggak kebagian kan gitu. Kata bapak, tolol lu. Iya, kalau kita udah belajar menghormati orang lain, ntar bakal dihormati sama orang lain. Begitu doang tuh balikannya. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita ngaji. Kenapa kita dihargai dan dihormati orang? Karena bapak kita ngehargain dan ngehormatin orang. Makanya orang Betawi, maaf ini, jarang yang punya musuh. Jarang. Orang cengengesan mulu bagaimana? Bang, ngopi ngapa bang? Ngopi gitu. Diem-diem baik, diem-diem baik. Kagak ada musuhnya. Lah orang udah marah banget, gua hajar lo, sini lo. Pakai nanya lagi, emang ngapa sih bang? Buset, udah ukuran cepolnya jeprot gitu, pakai nanya, emang ngapa sih bang? Ya Allah, orang udah marah ditanya tuh. Makanya orang Betawi nggak ada musuhnya. Dan kagak bangga lagi ngaku-ngaku, gua belain si Anu, gua belain si Anu. Maaf, engkong saya jagoan zaman dulu katanya. Bener, jagoan. Saya hayu ke termasuk, men gua nggak ngaku aja. Kemarin gua dipukulin orang, gua diem aja, gua nggak ngelawan. Bagaimana gua ngelawan? Gua diinjak-injak. Ya, terus ini terus. Ya, Mak. Siapa orang yang doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah emak bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti sama emak bapaknya, nanti anak-anaknya bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Bisa jadi kita disayangin orang, didemenin orang, ditonton semua orang, bisa jadi karena bapak kita almarhum, emak bapak kita, kakek nenek kita emang hormat dan sayang sama orang. Tapi kalau bapak kita emang udah orangnya bedugulan, masa Allah, jangan kata orang, ke tengah sawah aja geledek kagak berani nyamber, saking gedegnya udah, saking soknya. Bisa jadi nih begini kan cakep nih tuh, kira-kira begitu, kira-kira satu-satu dulu tuh. Maulid juga, oh, Isra Mi'raj juga. Isra Mi'raj panjang lagi. Kalau saya ceritain panjang lagi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai langit yang ketujuh, terus ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 hari 1 malam. PP itu. Iya, kalau kita kan nggak paham tuh, nggak paham, tapi isinya dari situlah negosiasinya, supaya kita sembayang ngaji yang bener. Kemarin saya tuh ada penceramah, dia ceramah juga galak banget. Kalau RT nggak ngaji, RT monyet begitu. Ya, kalau RW nggak sembahyang berarti RW-nya nyautin semua. Astagfirullahaladzim dalam hati gua. Wah, gua hanya juga sholat, kelihatan aja gua pakai kain sarung. Kadang-kadang subuh kesiangan. Iya, gua terang-terangan aja gua mah. Kadang-kadang zaman kemarin lagi repot, suka sembahyang kelewatan. Ah, gua udah tahu tuh mah udah. Kita sama-sama bego dah lompongan itu mah. Ya. Tapi kan ukurannya sekarang kita ganti-gantiin utang akhirnya. Makanya orang yang banyak utang jadi mesti bayar.
Yuk orang sholat sekali kita ngulangin lagi sekali. Emang dulunya bang bangor, masya Allah sama dah muka juga nggak beda jauh. Bener kita udah dengar dari ibtidaiyah udah dikasih tahu sama guru sekolah itu. As-sholatu imaduddin, bener ya ya. Sholat itu tiang agama, siapa yang sembahyang berarti dia diriin agamanya, siapa yang nggak sembahyang berarti dia ngerobohin agamanya. Buset terantip kali dia. Ya. Apa aja diroboh-roboh. Ukurannya kita nih kalau kita ngitung ke dalam sedih bang, sedih. Yang repot lagi kita fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang sholat aja masih dapat label neraka wail po. Siapa dia yang kagak khusyuk, yang sholatnya kagak khusyuk? Siapa dia? Kita Allahu Akbar, ntar leasing ditagih lagi nih. Allahu Akbar, mana duit belum ada. Sami Allahu liman hamidah. Abis ini gue pergi nih. Kenapa kita dalam sholat ngitungin urusan kita? Karena di kepala kita masih dunia semuanya, urusan semuanya. Rata-rata di kepala kita isinya yang ada bukan lagi urusan Allah, urusan kita. Allahu Akbar, Allah maha besar. Tapi begitu kita sholat, Allah nggak besar-besar amat, masih besaran juga leasing kita. Buktinya ke bawah-bawah waktu kita sholat, bener. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Banyak kita nyebut Allah maha besar, tapi ternyata masih banyakan urusan kita. Iya pak. Empok habis berantem sembayang sama suami empok, bener gak kira-kira sembayang? Agak. Abang habis ribut sama bini, habis sembayang, terus habis ribut sembayang, nggak bakal utuh tuh. Habis kepikirannya, emang anjing emang setan, bukan bilang setan emang ayah. Iya bang, kita jujur aja dah. Ya kalau gua kiai mungkin gua bilang masya Allah, sholatlah kamu sebelum disolati. Kalau gua kiai ini kan enggak, gua ngajak ngaji tadi kan gua bilang gua ngajak ngaji tadi. Bisa jadi beneran lu sama gua bang, bisa jadi yang masuk surga duluan abang daripada saya. Kita nggak tahu kan. Tapi Allah cakep, sayang sama kita. Yang penting habis sembahyang masih diajarin astagfirullahalazim. Kenapa istighfar habis sembahyang? Tadi sembahyang nggak semenggah ya, mau sembahyang janjian, ingat semua itu di sembahyang, janjian ke sini ke situ, habis ini makan, habis ini makan, dari situ, habis dari situ ke sana, dari sana ke sana, no. Allahu Akbar, bener. Makanya orang tua kita lihat sholatnya, bacaannya pelan, nggak buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Tajwidnya dibagusin, makhrajnya dicakepin. Buka mulut lebar-lebar, makhraj jadi cakep, suara jadi bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dipas-pasin itu ternyata ngurangin ngurangin pikiran kita dari nggak khusyuk jadi khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya khusyuk tuh. Sebab kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, gedabag debuk. Mau kemana jadi kayak capung cebok, ecek. Jadi dulu kalau kita sembahyang kelojotan mau buru-buru kata bapak kayak capung cebok lu. Mau kemana peginya? Ya maaf ini. Terus sekali lagi siapa yang sembahyangnya hebat? Nggak bisa ngaku lempengan itu mah. Karena perintah sholat aja nggak pakai wakil-wakil lagi, langsung dari Allah ke Rasulullah. Perintah sholat tuh, yang lain masih lewat Jibril, lewat wahyu, enggak. Yang sholat langsung itu. Makanya peristiwa yang paling luar biasa disebut maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah, itu luar biasa. Dari 50 rakaat 50
rakaat sehari semalam jadi 17 rakaat sehari semalam membelain buat kita tuh. Udah 5 aja masih kurang. Bagaimana 50? Masya Allah, mana dengkul udah kayak obeng lagi, peletuk. Habis pok kering. Ya bener ini udah dipas-pasin aja. Kalau saya yang kira-kira jelek jangan dipiralin. Video hapus. Gue mah takut aja sekarang. Gue baru ngomong sekarang, terus di YouTube udah ada. Mana lagi belum dandan, dalemannya belum dandan, dalemannya. Ya kata orang tua gitu, dandan yang rapian. Bapak lu udah nggak ada, gulu udah meninggal, nyalu udah pada tua. Dandan yang beneran. Apa yang didandanin? Bukan rumah. Musola dandanin. Kalau rumah cakep, musola jelek malu. Rumah tempat tidur cakep, entah tempat ibadah jelek malu. Kata orang tua nih, dandan biar rapian. Orang-orang udah pada cakep. Pagi sore siang malam ke musola, zikirannya banyak, bacaannya bagus. Ngapa lu masih di jalanan aja? Ngapa masih di pos aja? Ngapa masih muter-muter aja? Lihat orang tua kita di umur-umur 60 aja udah kagak mau ngapa-ngapain. Ada orang teriak-teriak demo di luar, engkong mah diem aja, megang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Udah tua mau ngapain emang? Bener. Empok juga begitu, sekarang aja muda seksi, bodinya masih cakep. Orang juga ngeliatnya wiwit, ya, karena bodinya cakep, po masih berkeluk-keluk begitu, wiwit gitu. Karena masih cakep, entah udah lebar mah wit habis. Udah nggak pakai lagi wiwit ya, udah bulat. bener kelebaran. Makanya biar sayang sama suami, po, rata-rata yang meninggal duluan di dalam rumah suami. Maaf pak, rata-rata yang mati duluan itu bukan bini, lakinya. Coba pak, cek dah coba dah, kita rata-rata lebih dulu ditinggal bapak daripada emak. Rata-rata yang meninggal duluan bapak. Abang nggak sadar aja lagi pelan-pelan dimatiin sama bini. Coba ya bagaimana nggak mau mati buru-buru, emang urusan bini banyak ya. Yang kemarin belum lunas udah ngutang lagi. Bener. Yang kemarin kita belum nyaut dia minta, udah minta lagi. Yang kita minta sekali dia belum dikasih, sampai 7 kali masih minta terus. Bagaimana nggak mau mati? Ya makanya po, udah ketahuan suami nggak ada kerjaan, minta duit. Udah ketahuan suami nggak megang duit, minta duit. Ya kan itu yang bikin buru-buru pengen mati kita. Makanya po, minta duit jangan sama suami, minta duit sama Allah. Minta duit sama, di mana mintanya? Di kuping suami. Suami lagi tidur, minta sama Allah di kuping suami. Ya Allah, mau masak nih. Belum dikasih juga, kencengin. Ya Allah, anak mau sekolah, belum ada sarapan, belum bangun juga, tompo, deketin. Ya Allah, ngerti ngapa lu? Baru melek dah tuh di kantong ada 10.000 tuh gitu. Itu po, makanya nggak sadar kita pelan-pelan lagi pada matiin suami kita. Pagi, sore, siang, malam, dari mana dia nyari duit? Buat siapa? Buat empok. Empok aja kadang-kadang nggak nerimain. Dikasih duit belum dihitung udah kurang nih, kurang. Hitung dulu, baru ngomong kurang. Sok bener mentang-mentang dia hidup lamaan. Sok bener. Entak suami galak aja, ngadu. Di polisi, ngadu ke polisi, namanya KDRT, kekerasan dalam rumah. Digentak sama suaminya, ngadu. Emak saya udah ditabok, diem aja. Yang bagaimana laki-laki kan kadang-kadang ada begonya, Bu. Dia berantem sore, jakatain monyet lu, emang lu nggak ngerti dibilanginnya. Entak malam mah dia pengen tuh monyet dipakai juga. Ngapain ngatain monyet kalau emang masih demen? Mau maghrib sama berantem sama bininya, emang monyet lu, kena merat-merat lu, kagak ngerti dibilanginnya lu. Asal gue pulang ngomel, monyet emang lu. Entak malam apa pengen kegejek, ayang. Tadi gue dimonyet-monyetin. Kadang aja ayang-ayang, ya bagaimana, emang gue juga lagi ayang-ayangan nih.
nahan kencing kali anyang-anyangan. Udah biarin suami mah, biarin po, biar dia senang, capek udah, biar kata dia tidur, matanya mah enggak mana-mana itu po, mata merem hati mah enggak mikirin empok. Masa Allah, makanya ikhlasnya empok yang bikin empok masuk surga. Kalau hitung ibadah kalah sama suami. Ibadah kita, suami empok sembahyang 5 waktu sehari semalam, empok mah enggak. Kadang-kadang seminggu empok enggak sembahyang. Ya benar, laki-laki puasa 30 hari, entah empok kadang-kadang cuma 15 hari. Ya bagaimana mau puasa emang si bewok muntah darah. Ya kalau muntah uger kan masih bisa ke kumur. Makanya apa yang bikin emak masuk surga, apa yang bikin perempuan masuk surga? Ikhlas sama suaminya. Dikasih duit 1 juta, terima kasih bang, alhamdulillah, ya Allah abang mudah-mudahan masuk surga. Masa Allah abang capek-capek sore nggak pulang, malam nggak pulang, ternyata abang bisa bawa uang 1 juta, alhamdulillah. Ini mah begitu pulang, kemana semalam? Dari pagi sampai sore sampai malam, pulang pagi lagi, bawa kolor udah tengik lagi, mana pinggiran daripada kuning. Dia kemana merah ini tuh. Makanya kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Capek kok, ribut ujungnya. Kata bapak saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Presiden, insinyur, profesor, orang pintar sekalipun keluarnya dari rahim perempuan. Empok menang. Kalau bapak marah, angkat rok pelan-pelan, kembali ke tempat asalmu. Pulanglah. Yang bikin ribut kan karena bapak ngomong, emak banyak ngomong, bapak banyak ngomong. Ribut nggak kira-kira? Itu makanya orang tua ngajarin, jangan banyak ribut, udah capek. Iya po, begitu pulang aja, gue mau makan nih, lapar. Po jangan nyaut, ngasih duit 20.000 udah 2 minggu bang. Makan no anak udah seminggu makan sayur bening. Apa saking beningnya tuh sayur ditaruh di ikan cupang hidup. Abang mikir dong. Kira-kira kita nyari duit capek-capek kesel nggak bang? Nggak tahu terima kasihnya. Coba kalau empok begitu minta makan, gue mau makan, lapar, samperin, bagaimana? Gue mau makan ini, ada apa? Gue udah lapar banget, perut gue sampai kerukuk-keruk. Iya, bagaimana? Gitu dong. Marah, gue lapar, gue marah, gue tampar lo. Empok jangan mundur, maju, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini. Pulang. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Sehebat-hebatnya kita keluar juga dari rahim emak. Makanya anak yang galak banget sama emaknya, lihat ya, belangsak. Iya kawin, enggak bener-bener kawin cerai begitu. Iya, asal ada mantunya, asal ada mertua, mantu kabur. Dia pikir orang leasing kali. Enggak pernah akur kok, bingung aja. Tapi yang aman nyaman mah enggak. Makanya akhlak yang cakep, akhlak emak bapak kita. Waktunya ngaji, waktunya sembahyang, ramein musola. Jangan orang-orang pada mau sembahyang, ngeluarin motor, muter-muter, entah ketabrak mobil. Beneran kok bisa begitu. Makanya anak kita aja nakal di masjid, dia nongkrong di musola, lebih girang kita kok. Biarin dia bercanda. Mendingan dia nongkrong di musola daripada dia nongkrong di jalanan. Nongkrong di jalanan ada motor keserempet motor, ada mobil ketabrak. Coba anak kita nongkrong di masjid, nggak bakal ketabrak mobil. Karena nggak ada mobil masuk ke musola. Orang gila kali. Di musola dia ngapain? Dia lihat orang tuanya ngaji.
Dia lihat orang tuanya jadi imam, bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang giginya masih utuh. Kalau yang udah nggak utuh, bismillahirrahmanirrahim. Gigi tengah udah nggak ada. Baca watini nyeplos anginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahini wahaihuni. Gigi tengahnya udah nggak ada. Gigi tengahnya nggak ada. Kalau gigi tengahnya masih utuh, cakep. Waktu ini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Masih utuh. Giginya cakep. Lihat tuh, waduh, bapak gua giginya udah nggak ada nih. Beliin gigi gua tanya 2,5. Belum punya duit nih. Kita bisa, bapak ngerti. Udah tong lu aja. Gua satu pinggang gua udah nggak enak. Ya, kalau lu kan masih kencang, lu dah. Gua asal gua ruku, gua angkat pletok aja dengkul gua gitu. Bukan gua ini, memang gua habis buat lu. Lu kalau masih kecil kan emang gua yang bikinin. Makanya cetakan gua mah nggak pernah gagal gitu. Kata bapak, emang gua mah bikin maju nih, set anaknya gantiin bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu po kalau sama guru tajwid ngaji itu mesti begitu, taqwim, mesti wim gitu. Saya belajar ngaji sama bapak saya capek lama, monyong dulu baru kul. Nggak bisa, qul huwallahu ahad, Allah nggak bisa, nggak boleh. Monyong dulu baru keluar. Qul begitu. Qul huwallahu ahad. Nggak bisa apa langsung qul huwallahu, nggak bisa. Sampai begitu capeknya tuh. Hakasrahi ya sukun hi, bismillahirrahmanirrahim. Hakasrahi ya sukun hi, bentet hi. Lu nggak dibentet nggak ketemu po. Tanya apa bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Hak kasrahi ya sukun hi, bentet hi. Belajar tajwid nggak bisa asal-asalan. Makanya kalau suaranya keras, makhrajnya dia buka mulut, makhrajnya cakep, suaranya bagus. Karena ngajinya bener-beneran. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, niroim. Makanya beda pejabat yang ngaji sama yang nggak ngaji juga beda. Empolet di TV, buka YouTube coba. Iya udah pakai baju, pakai jas, pakai dasi, ngasih sambutan kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa matulahi? Mendingan gua pelawak, gua ngaji, ya kan. Ya kalau aman yang begitu gua nggak sombongin, harusnya dia malu dong. Iya kan? Iya iyalah. Karena nggak haji, berasa. Tiap hari kita latihan. Makanya adik-adik belajar ngaji, ntar udah tua berasa. Sekarang kita ke musola, udah paling depan. Dulu kita di belakang. Ternyata orang tua kita udah nggak ada. Kita udah jadi orang tua, pengganti orang tua. Setel dari sekarang ngaji tiap hari. Tetangga nyaut, "Wah lu kondangan." Perasaan gua ngaji dari kemarin uwa-uwaan mulu. Suara dari masih kecil, ayo sayang, daripada main game mulu. Keren, gak mana namanya? Legend. Gua nggak tahu kok, gua dulu mainnya ini sih kulit jeruk, gua bikinin mobil-mobilan. Kalau sendal putus gua iris, gua jadiin ban-banan. Dulu ya, gua bukan orang miskin lah. Fakir. Belajar ngaji, udah gede ntar cakep. Jangan udah gede belajar ngaji. Banyak ada tuh orang tua di tempat saya belajar ngaji lama banget. Masalah sampai pegel. Gurunya ngajarin Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin namanya Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin alam tara kaifa. Ikutin namanya alam tara kaya apa. Yang ngajarin orang kita kan adatnya bangsa gede. Ya, bapak saya kalau ngajar ngaji galak bener. Iya, bagaimana enggak galak, asal bayar uang minyak. Masanya ngajarin orang yang dibayar minyak, emang dia patromak apa? Bener. Alam tara kaifa fa
ikutin olom toro koyo opo kaifafa, kata orang gurunya nih kaifafa, papa, bapak saya kalau ngajar ngaji begitu, lihat mulut gua nih, alam taro kaifafa, papa, ini alam taro koyo opo kaifafa koyo opo. Udah kesel gurunya, kaifafa koyo opo, kayak bapak lu. Makanya mumpung masih muda, dosa belum banyak, rajin baca Quran, jadi qori, suara cakep, juara nasional, pergi haji gratis, umroh nggak bayar, nggak pakai nungguin tanah laku, kontrakan sebelah dijual, enggak. Karena punya keahlian, orang yang dihargain, orang yang punya prestasi. Ngapain dia? Ngaji mulu, nggak sekolah-sekolah, dianggap bego. Dikuliahin nggak mau, dianggap bego. Diajak ke bioskop nonton kagak mau, dianggap bego. Maaf Pak, mendingan kita dianggap bego daripada dianggap orang pinter. Berapa banyak orang yang dianggap bego tapi pinter, berapa banyak kita lihat orang pinter ternyata gitu. Mendingan bego aman. Kalau orang pinter repot main pinter-pinteran, di mana TV dia main pinter-pinteran takut dikata bego. Coba orang bego, enggak ada yang main bego-begoan, enggak ada yang berani begoin. Apa gimana orang-orang pada ribut, dia mah senderan aja di tiang. Begitu ditanya, ya wajar, dia memang bego. Orang ribut teriak-teriak, wah Allahu Akbar, hajar, dia mah enggak, miring aja. Allah, ya Allah, enggak ada yang ngomelin, ya wajar, dia mah bego ini. Ternyata di zaman sekarang, di saat banyak orang pinter, orang bego lebih aman. Satu, enggak main bego-begoan. Dua, juga orang gedabak dubuk, dia mah pegangan tiang aja. Wajar orang bego. Jangan bangga empo punya anak pinter, S1, S2, S3, S4 kuliahnya cakep. S1 aja kuliah, S2 aja kuliah, ternyata kebanyakan S beku. Berapa banyak anak-anak kuliah pinter S1, S2 tapi sama orang tua nggak ada hormatnya, ngerasa pinter, padahal yang nyuruh pinter bapaknya. Kadang-kadang salah juga bapak, anak disuruh pinter, begitu pinter ngajarin orang tua nggak nerima. Apa kata orang tua? Mendingan gue beliin kebo lu, suwe udah pinter jadi ngajarin gua. Ini resikonya begitu kira-kira tuh. Coba lah, maaf nih Pak, perbedaan orang pinter sama orang bego ternyata lebih aman. Yang bego mah wah kuliahnya banyak, duitnya banyak, kerjaannya banyak, pergi mana-mana. Mak sakit nggak tahu, saking pinternya tuh anak. Bener. Yang bego punya perusahaan, kerja di perusahaan, gajinya banyak, duitnya banyak, bininya cakep, rumahnya jauh, emak meninggal nggak tahu. Nyesek nggak? Coba punya anak yang bego, dia mau pergi kemana? Mau kemana? Ke luar negeri nggak mau. Benar? Gedabak gedubuk ke sono kemari kayak orang-orang enggak. Emang bego dia mah? Emaknya badannya dingin, dia pakein balsem. Wah, sampai tebel banget. Emaknya udah kepanasan, dia pakein payung. Di dalam rumah pakein payung. Begitu emaknya teriak, panas neng, panas, tenang ada payung. Emaknya nggak marah. Ya emang bego gimana? Tapi bener nggak itu? Emak sakit dia tungguin, emak lagi sakaratul maut dia ajarin, emak ikutin emak. La ilaha illallah, kata emaknya, gua udah hafal, nggak usah diajarin lempengan itu mah. Ya emang emaknya rajin ngaji. La ilaha illallah, yang bego nih ngaji, emaknya lagi pusing, nggak punya duit mak. Kata kiai mah kalau emak nggak punya duit baca Waqiah 41 mak. Dibaca emaknya, tong belum kaya juga, deketin kali sama surat tanah mak. Jadi Waqiah kita baca, surat tanah kita gadein ya nya. Ya kalinya kali begitu kali Allah ngajarinnya begitu kali gitu. Nyenangin emak si bego nih, bego nggak mau kemana-mana karena kebanyakan. Coba empok bayangin, anak empok udah pada pintar ya pergi, empok sakit nggak tahu, duit kagak ngirimin, emang dia takut sama bininya. Bener. Iya makanya emak tuh cakep banget, emak berdua, anak 10 itu bisa dia urusin. Tapi coba anak 10 ngurusin emak, bisa nggak?
emak nih sampai anak berak cebok gendong cepirit kentut dari asem tengik sampai benguk dia gendong. Entah ada nggak orang anak-anak nih yang sampai begitu sama orang tua? Dia diemin aja, makan di situ, buang air di situ aja nggak tengok, bahkan cucu nyampe lari, emak bau. Itu anak anjing amat ya. Ya maaf ini bukan lagi apa. Makanya balik, ntar siapa orang yang 2 raka sama emak bapaknya nggak bakal jauh, coba ntar dia bakal punya anak yang 2 raka juga. Orang tua masya Allah dapat makanan sedikit dia nggak mau, neng ini gue boleh dibagi, gue minta nih gue bagiin. Neng lu 7 bulan, aduh bagaimana ya gue mau mintain mangga orangnya masih pada tidur. Yaudah neng enggak nyolong, nggak mau. Dia ngomong sendirian, Pak minta mangga nih, bini saya lagi ngidam mau minta mangga. Dia nyautin sendiri, ambil dah. Dia ngomong, dia ngata, boleh daripada nyolong. Main kandut aja punya orang, diteriakin maling, digebugin, bener. Ini enggak ijab kabul. Buang, bini lagi bunting. Daripada anak saya ntar dia gumoh mulu, dia ngeces, musik ngeces bagus. Lalu kita anak udah gede masih ngeces aja bagaimana? Minta mangga nih, ambil dah. Ambil dia. Besok pagi begitu bangun tidur, Bang Haji maaf ini minta mangga. Oh iya ambil, bini saya lagi ini ngidam. Ambil, enggak ngambil mah udah semalam. Makanya kalau kata orang tua, ilmu kagak ada, akal pakai. Akal juga kalau bener mah orang demen, bener itu. Banyak ilmunya, kalau akalnya kagak gede orang liatnya, jadi ceneh. Saya ceneh. Gue kalau udah keluar bahasa Inggris nggak paham takutnya. Udah malam ini, udah datang, gue roti. Terus mbok, masih kuat? Sampai jam 12 kuat? Jam 1 juga? Ya mati gue Pak. Ya kalau orang ceramah jam 12 masih terus. Ada emang yang ceramah di sini sampai 2 jam 3 jam ada? Udah berapa ustadz yang mati di sini? Romannya nggak mau tekor biar patungan goceng juga ini mah. Gue lagi mikirin aja, belum ngantuk ini belum. Gue lagi mikirin aja emang Pok, di sono orang banyak, di depan musola belakang tembok. Ini ukurannya kalau gue habisin buru-buru mati gue Pok. Jadi keroyok panitia gue, sama emak-emak gue didudukin juga tewas. Udah ngap banget sih Rawan. Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Kuat ya. Iya, kali-kali ngundang saya jangan sering-sering. Kali aja cukup. Mahal sayang. Nggak apa-apa. Ada air. Oh, wah nih panitia nih. Dianggap gua kurang ion kali. Dikasih minuman begitu. Susu dong. Kalau susu gua tahu Suma ila ruhinya. Tapi kalau minuman begini gue tahu bangsa kita minum ngebrek perut pek. Mau tidur aja angin doang dung. Bini kesel, baba makan bangke apa? Mendingan air putih. Kalau air yang udah pakai soda udah nggak kuat. Iya kadang-kadang kita sangka angin, ampasnya nyusul. Kan suwe itu. Iya, begitu dung aja. Kirain anginnya doang bang, nggak tahu belakang klepek. Ya. Nggak, bukan berarti nggak menghormat. Kalau susu saya tahu Suma ila ruhinya, ada khususannya Suma ila ruhinya buat susu. Ya iyalah, paham. Karena kata bapak saya, laki-laki nggak boleh berhenti nyusu. Kalau perempuan setahun 2 tahun disapi, nggak nyusu lagi. Tapi kalau laki-laki 10, 20 tahun, 70 tahun nyusu terus. Karena susu emang cocoknya buat laki-laki. Begitu kata bapak saya. Makanya emak saya keteter waktu itu. Beliin susu. Ya ini mah ngomong bukan berarti minta susu. Entah katanya tuh ustadz penceramah minta susu tuh. Bukan. Masing-masing udah pada tua biar paham. Orang jauh-jauh datang dikasih air putih, emang gue dukun sembur. Antes bener. Panitia katanya
Katanya panitia banyak anak muda, tapi gue dikasih air putih. Gue inget bapak gue, orang kalau yang minta air putih itu bang ya itu pantasnya buat berobat. Dijampe, ntar dijampe dulu sama abah ya, kedebong keraras abong kagak waras puh gitu. Nah kalau dikasih air putih zaman dulu jampe begitu, kedebong keraras abong kagak waras gitu. Segitu juga manjur. Dulu emak saya tuh kalau ada orang apa namanya nggak bisa tidur, anak kecil nangis mulu, itu diambilin air putih. Zaman dulu mah nggak pakai botol, pakai gelas juga diemuk zaman dulu. Ya dijampein sama emak saya tuh gelas gede, yang anak nggak bisa tidur, ya alhamdulillah itu basah. Nah, satu emuk bagaimana orang bisa tidur? Terus udah capek belum? Maksudnya saya. Ya Haji, mohon maaf ini guru kiai ini tahun ini biarin dah anak-anak muda ngundang saya. Dia pengen girang dia. Ya pengen girang. Jadi ya nanti selebihnya mah sama Umi nih ngaji sama Umi dah, sama Ustazah ya. Sama saya melempangan begini ya sedapetnya dah. Ya bagaimana aja. Ya emang masa mau turun saya ya. Emang udah naik gitu. Udah kadong bayar bagaimana? Ya kali gitu kalau penceramahnya galak kali disuruh pergi. Nah ini mah nggak ada galaknya sih dari tadi. Jadi apa ketawa mulu. Iya, gua kata kali gua doang yang PA. Ya Pak, yuk makanya kita pelan-pelan bahasa orang tua. Bapak saya sebelum meninggal begitu. Apa kata bapak saya? Dandan biar rapian. Kalau udah rapi orang demen. Mana orang yang dandan biar rapian? Kita mau jemput orang ngaji, kira-kira kita udah rapi, jemput seneng nggak kira-kira? Karena udah rapi. Tapi yang dijemput belum pakai celana, belum mandi, belum langsung, kesel nggak kira-kira yang jemput? Empok mau jemput orang ngaji tapi belum ngapa-ngapain, enek nggak? Artinya apa? Kalau kita udah dandan yang rapian orang demen ya Bo, malaikat juga mau ngambil, pantas sudah. Ya iya, daripada empok lagi gedabak-gedubuk. Makanya ada husnul khotimah, ada suul khotimah, bener Po. Dengerin dulu ngapa dia mah ketakutan sih. Gue juga kan jadi takut nih. Emang bener, kita harus takut mati aman. Harus takut sama mati aman. Mikir kita, empok pengen punya rumah, dijanjiin mau dibikinin rumah cakep 2 lantai, kamar mandi keramik, sampai sekarang belum dibikin sama rumah tangga. Kalau empok nggak takut mati, empok marah-marah, berantem itu. Ingat mati dah Po. Iya dah, buat apa gua rumah cakep kalau emang umur gua nyampe? Mendingan gua biarin dah gua mah. Rumah gua begini juga yang penting gua sehat, panjang umur, biarin. Suami item nggak apa-apa, yang penting keras, biarin. Keras keinginannya, usaha cari duit. Dia mau pikirin ke situ najis. Makanya ada lebahnya. Orang bilang katanya, oh wanita nggak suka dengan kekerasan. Ada waktunya, nggak semuanya ya. Kebangetan empuk gak dia gedek, bikin pegel katanya begitu. Jadi ada juga lebahnya, orang butuh kekerasan, ada juga yang enggak gitu bang, tuh maksudnya. Entah gue takut salah gue mah, tapi kalau gue salah jangan di viral ya, entah gue ditangkap lagi. Sian gue kalau sampai ditangkap, gue nggak bisa ngomong Po. Kalau ditangkap sama polisi gue nggak bisa ngomong. Kemarin doang itu gue marah-marah sama polisi tidur, gue marah-marahin, dia diem aja. Gue kata kali gue yang bego, iya. Dandan yang rapian, mana dandan yang rapian? Ini nih, tuh mau ngaji pakai baju ya, pakai seragam, bener. Ada yang ungu, ada yang pink, ada yang biru, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang abu-abu, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar, ada yang baru tadi ngutang. Kenapa? Supaya rapi, bener Po. Itu bentuk luar. Makanya kenapa artis ininya ditarik, ininya make up yang tebelan, bener Po. Masa Allah Po, artis kalau udah dandan cakep bener, semuanya seger. Pagi aja cuci semuanya, masa Allah. Iya, udah kayak orang pasar.
nggak sempat kemana-mana, nongkrongin dagangan aja. Ada yang ini kan cakep nih, ini udah dandan nih, rapi. Tinggal ntar ngajinya sama umi sama ustazah deketin, dandan lagi tuh. Bacaan saya bagaimana ya? Itu Mi kemarin kalau kira-kira saya sholat itu, kalau atahiyat begini apa begini? Ya, nggak boleh kalau yang begini mah, begini juga nggak boleh. Ya benar. Duduk dulu baru boleh, ya kan? Masa orang tahiyat begini kan? Bener bang? Iya kan? Tahiyat itu kan begini kan? Bukan begini, ya kan? Kira-kira begini boleh nggak? Nggak begini? Enggak, duduk dulu baru boleh. Itu. Iya, abang kalau kita lagi tidur wajib nggak sembahyang? Agak. Masa orang tidur suruh sembahyang? Ya bangun dulu baru ayang begitu. Orang mabuk kira-kira wajib sholat nggak? Kagak. Makanya abang kalau nggak mau sholat ya gila aja beres. Pusing-pusing amat ya. Iya berarti kalau kita nggak sholat kita sama orang. Nah temennya begitu doang. Kita yang sadar aja pernah gila. Bener po? Yang gila pengen sembuh. Entah kita biar kata sadar tapi kelakuan bisa kayak orang itu gua. Daripada entah gua ngatain orang, gua dilaporin polisi, orang marah. Mending buat tatakan kita aja. Gitu abang. Maaf ini saya kalau ceramah emang begini aja, nggak pakai nggak pakai sopan-sopan, nggak. Emang udah begini cetakannya. Ya, kata emak saya emang ngaji akhir udah begitu. Emak saya begitu, emang bapak ributnya begitu dulu tuh. Emang begitu dia mah. Bagaimana sih emang begitu? Nah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Guru kita Ustadz Nur Fadilah sudah hadir. Ya saya udah dari tadi nih. Udah capek bener makanya. Capek bener. Sampai namanya udah gerah bener. Apa langsung apa istirahat dulu beliau nih? Udah istirahat belum di sana tadi? Udah. Ya, udah. Sallu ala Muhammad. Yuk bareng ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib alaika Allah. Lagi asrakal fatafat minhul ahud ra'ayna qatu ya Allah ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib alai salawatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dah gantian dah, guru kita udah datang yang nggak beda jauh, cuman dia rada tinggian saya pendekan, cuman dia rada tipisan saya tebelan gitu doang. Kulitnya maksudnya bukan pendapatan. Kalau pendapatan mah dia emang lagi naik daun. Kemarin juga saya lihat dari Bekasi, Cirebon, Indramayu, Bandung, Surabaya ngikut truk pasir. Guru ayo dah cakep dah Halo, emang mau kemana lagi Bang Haji? Mau kemana lagi sih? Mau muter aja itu mau ngeles piano anak-anak. Bang Haji sehat? Alhamdulillah. Guru. Alhamdulillah. Sehat tapi sehat. Ya begini dah. Ini ya. dari rumah langsung apa? Langsung. Kemari? Dari Malaysia. Oh dari Malaysia, Iya. ceramah. Nyunatin Upin Ipin. Oh. Ya, anak tutup dulu ya. Iya. Gantian. Wah masih sore. Mau kemana emang? Masih sore. Saya ini apa
apa namanya, perut udah ngebrak-brak aja ini. Oh, lapar. Hah? Lapar. Bukan. Berak-berak. Lon makan. Ya, nah itu aja dari saya barangkali. Ya Bu, doain saya biar sehat ya. Doain saya biar sehat, Bapak Haji, Guru doain saya biar jadi orang bener. Doain. Ya. Biar Mudah-mudahan. doain Bang Haji Akri. Biar supaya tergolong orang-orang yang min ahlil khair. Buset deh. Ini urusannya gua suma ila ruhi letin. Ya. Mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Nah, bijak pikir jalanan bawa gua udah pernah ngegong lagi. Ini beliau ntar ceramah dah ya. Ya, itu aja. Doain saya baca Fatihah sekali ya. Doain saya biar mudah-mudahan besok kita nyampe ke Ramadan sehat, amin. Ada rezekinya, amin. Ya Bu ya. Kan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana. Mana apa sih biar kerasa yuk. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Udah segitu aja, liridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa barakati abina wa ummina wa li ustazina wa ila man najazani wa syaikhi masyayikhi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimati. Amin. Nah, itu aja Guru, silakan. Saya geser di situ ya. Ya, beliau adik saya. Ya, beliau juga penggemar saya karena saya tuaan soalnya. Kalau saya penggemar dia, saya mudahan. Ya, Guru, makasih. Ini. Iya, ya. Ya. Salam hormat dan sayang saya buat semuanya. Ya, emak ikhlas, bapak ikhlas, abang ikhlas, Allah ridho ngaji kita. Kalau saya ngomong empok marah, empok kesel, berarti saya nggak ada apa-apanya. Ya, ikhlas ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.